warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ustadz yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Di alam dunia ini ada segolongan umat manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan manusia ini akan dimudahkan di kehidupannya di dunia dan akan dimasukkan ke surga kelak di akhirat. Bahkan manusia ini akan diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Golongan ini yaitu umat manusia yang disiplin, taat dan patuh terhadap aturan-aturan Allah, yang istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Golongan ini dikenal di dalam Islam dengan sebutan muttaqin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Bermacam-macam kesulitan dalam hidup ini pasti dialami oleh setiap manusia. Misalnya, kesulitan dalam bidang usaha, rumah tangga, pergaulan, belajar, dan lain sebagainya. Maka bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesulitan itu, minimal menguranginya sehingga tidak menjadikan beban kehidupannya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, aku jadi malu juga nih, terutama oleh Bapak Ustadz yang terhormat. Padahal aku ini kan masih belajar, belum pantas jadi mubalik. Betul atau tidak? Tapi aku berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pepatah Arab menyatakan, man jadda wa jadda. Aku terjemahkan ke dalam bahasa Sunda agar lebih sesuai di bunyi baris awal dan baris akhirnya. Man jadda wa jadda, lamun yang tantu parang. Jamaah, oh jamaah. Timbul pertanyaan, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Oke, ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak sekali yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Malahan tidak akan kurang dari 100 macam kalimat yang menerangkan ciri-ciri muttaqin. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Bu, Pak, jika orang kaya
Lalu dia menginfakkan uang yang 500.000. Sepertinya tidak aneh. Uang 500.000 itu apa artinya bila dibandingkan dengan harta yang miliaran itu? Tapi apabila ada orang yang hidupnya serba kesusahan, hartanya sedikit, sedangkan pengetahuan keluarganya banyak, tapi dia masih berusaha membersihkan hartanya yang sedikit itu untuk diinfakkan dengan ikhlas. Ini baru luar biasa. Pantas jika Allah memberi gelar mutakin kepada orang tersebut. Tapi yang harus diingat bahwa keputusan yang terakhir itu ada dua, yakni apabila kita tidak meninggalkan harta, mungkin harta yang akan meninggalkan kita. Memang inilah fakta yang autentik yang tidak dapat dibantah lagi. Apabila emas, perak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, uang yang tidak depositakan di bank, yang menurut pemikirannya akan menjamin kehidupannya, tapi badannya semakin lama semakin rapuh, rambutnya memutih, penglihatannya semakin kabur, gigi rontok, penyakitnya komplikasi, akhirnya ajal datang, maka harta, tahta dan keluarganya ditinggalkan. Ketika sudah seperti itu, dia dimandikan, dikafani, dan disolati, lalu diantar oleh harta dan keluarganya ke makam. Walaupun yang mengantarkannya itu 3 macam, tapi yang tetap bersama jenazah itu hanya satu, yaitu amal perbuatannya. Bila amalnya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Akan tetapi bila amalnya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan keburukan pula. Sedangkan harta yang didambakan, keluarga yang dicintai, semuanya kembali. Tinggal dia seorang diri di dalam kubur menerima balasan akibat perbuatannya sewaktu masih hidup di dunia ini. Aduh, Siti Aisyah mandi 2 kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Jamaah, ciri takwa yang kedua yaitu wayakaziminal gaizo, yakni orang-orang yang bisa menahan amarah. Setiap orang pasti pernah marah. Sifat ini biasanya terjadi bila mana ada kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ingatlah bahwa marah itu pengaruh dari setan, sedangkan setan diciptakan dari api. Nah, orang yang takwa tentu bisa menahan dirinya dari pengaruh amarah tersebut. Dia tidak mengumbar hawa nafsu amarahnya, apalagi murka sampai-sampai merusak apa saja yang ada di dekatnya. Ciri takwa yang ketiga yaitu wal'afina 'anil nas, sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Bukan insan namanya kalau tidak nisyan, bukan manusia kalau tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu setiap muslim harus bermaaf. Artinya bersedia memaafkan kesalahan orang lain yang telah berbuat salah dan menyakiti dirinya. Allah Subhanahu wa taala bersifat yang artinya Maha Pengampun. Seorang muslim yang bertakwa harus mencontoh sifat Allah dalam hal memaafkan kesalahan orang lain, terutama jika ia memperhatikan sebutan mutakin dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri takwa yang keempat yaitu walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan apabila ada orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, yakni dosa besar, mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Jika kita ingin mencari manusia yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, rasanya tidak akan pernah ketemu. Nah, oleh karena itu, seorang muslim yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tapi apabila suatu saat dia melakukannya, maka segera beristighfar, mohon ampunan
kesempatan ini. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, bisa menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Siang hari makan durian, siang hari makan durian, jawab saja, dia keren. Wassalam.